Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunus Patimara, mahasiswa dari Universitas Primagraha. Saya di sini akan coba membuat video guna memenuhi UAS mata kuliah internasional, dosen pengampu Aditya Maya Andara SPD MM. Di sini saya akan berpendapat mereview dan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu mencari studi kasus mengenai bisnis internasional yang saya angkat dari jurnal Lili Gloriday Gratia Gijo, Jenny Anita Kermite, dan Zenice Rotin Sulu dengan judul Implementasi Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional. Disimak ya. Pertama, kita harus tahu dulu tentang latar belakang masalah. Di sini latar belakangnya, transaksi-transaksi dagang biasanya dituangkan dalam dokumen-dokumen kontrak dalam bisnis internasional. Kontrak memiliki peran yang penting. Peran ini tampak dari semakin meningkatnya transaksi dagang yang sudah lintas batas. Dengan semakin meningkatnya bentuk-bentuk transaksi dagang telah membawa konsekuensi lain, di mana dengan semakin berkembangnya transaksi dagang, semakin berkembang pula bentuk-bentuk kontrak internasional. Karena kontrak tidak lain adalah kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan hukum. Maka, hukum yang mengatur bidang ini pun konsekuensinya adalah lahir dan berkembang dari adanya kesepakatan para pihak. Seperti bagaimana Profesor Sudargo Gautama tahun 1976 berpendapat bahwa hukum kontrak internasional adalah kontrak nasional yang di dalamnya ada unsur-unsur asing atau unsur luar negeri, foreign element. Batasan Profesor Sudargo Gautama ini sudah menjadi doktrin karena bidang hukum kontrak ini pada hakikatnya adalah hukum nasional. Maka untuk bidang hukum ini sifatnya bukan saja hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis, tetapi juga telah turut campurnya peran pemerintah. Setiap kontrak dengan pihak asing akan memperlihatkan berbagai masalah dan berbagai persoalan dalam prakteknya. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang berlaku atas kontrak yang dibuat tersebut. Contohnya, dalam kontrak-kontrak yang dibuat antara pihak Indonesia dan pihak asing, seringkali terdapat klausul-klausul tentang hukum yang berlaku. Applicable law untuk kontrak bersangkutan apabila kontrak-kontrak itu dibuatkan konsepnya oleh seseorang penasehat hukum dari perusahaan bersangkutan, maka tidak terkecuali selalu akan terdapat pasal yang mengatur hukum yang harus berlaku. Nah, di sini bagaimana pengaturan hukum dalam kontrak bisnis internasional dan bagaimanakah implementasi hukum penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional? Kita harus tahu dulu, bisnis internasional itu apa sih? Bisnis internasional adalah bisnis di mana kegiatan bisnis terdiri dari transaksi bisnis antara pihak yang berasal dari lebih satu negara. Disebut juga pemasaran internasional sebagai transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang pengaturan hukumnya. Pengaturan hukum di sini, transaksi bisnis internasional terkategori berada dalam ranah hukum privat, sehingga terhadapnya diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian yang menjadi prestasi dalam sebuah perikatan. Meskipun demikian, transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua subjek hukum yang berlainan warga negara tersebut harus tetap mengindahkan hukum internasional mengenai transaksi bisnis yang berlaku dan yang mereka lakukan, selain harus memperhatikan kaidah hukum nasional masing-masing negara.
Menurut Huala Adolf, kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing, foreign element. Unsur asing yang dimaksud diantaranya adalah adanya subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan. Untuk memastikan harapan para pihak tersebutlah kontrak yang diikat tidak saja sebagai kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi sengketa, maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Dalam melakukan kerjasama bisnis atau transaksi bisnis antar negara, para pelaku bisnis memerlukan kontrak bisnis internasional, baik itu dalam skema antara pemerintah dengan pemerintahannya, antara pemerintah dengan swasta, maupun antara swasta dengan swasta. Transaksi bisnis internasional merupakan kajian hukum privat, di mana dalam hukum privat, hukum memberikan peluang lebih luas untuk masing-masing pihak membuat perjanjian dan melaksanakan klausul-klausul yang mereka buat. Prinsip hukum yang diatur dalam transaksi bisnis internasional mengacu pada prinsip hukum perjanjian atau kontrak internasional yang disepakati oleh para pihak dan konvensi perdagangan internasional atau lebih dikenal dengan International Trade Convention. Prinsip-prinsip hukum bisnis internasional ini dapat dilihat dari keberlakuan sumber hukum kontrak internasional. Huala Adolf mengatakan dalam bukunya menjelaskan terdapat 7 bentuk hukum yang dapat menjadi sumber hukum kontrak internasional, yakni 1. Hukum nasional, 2. Dokumen kontrak, dan yang ketiga kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak. Prinsip yang keempat, prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak. Dan yang kelima, putusan pengadilan. Yang keenam, doktrin perjanjian. Dan yang terakhir, perjanjian internasional mengenai kontrak. Dari ketujuh sumber hukum tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa meskipun kontrak bisnis internasional merupakan ranah hukum privat dan menerapkan prinsip hukum kebebasan berkontrak dan prinsip kedaulatan, namun tetap harus menggunakan beberapa sumber hukum kontrak internasional lainnya. Dan yang kedua, bagaimana implementasi hukum penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional itu? Penyelesaian hukum sengketa. Dan yang kedua, bagaimanakah implementasi hukum penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional itu? Penyelesaian sengketa baik kepada pengadilan maupun ke arbitration kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasanya ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitration. Pada umumnya, di samping menyepakati lembaga atau forum yang akan menyelesaikan sengketa para pihak, perlu juga menyepakati hukum apa yang akan diterapkan oleh badan peradilan yang baru disepakati para pihak. Dalam sistem hukum common law dikenal dengan konsep long arm jurisdiction atau kekuasaan yuridiksi. Dengan konsep ini pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali. Di samping forum pengadilan, para pihak dapat pula menyerahkan sengketanya kepada alternatif penyelesaian sengketa yang lazim dikenal sebagai ADR atau APS, alternatif penyelesaian sengketa. Nah, jadi mengenai hukum apa yang akan dipilih dan diberlakukan terhadap kontrak bergantung sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak. Ada berbagai hukum yang dapat para pihak pilih. Hukum tersebut adalah 1. Hukum nasional suatu negara, khususnya hukum nasional dari salah satu pihak. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, perjanjian internasional. Yang keempat, hukum internasional. Apa sih
yang dimaksud dengan hukum nasional di sini, pilihan hukum nasional adalah pilihan yang dalam hal tertentu diwajibkan. Contoh, seorang pengusaha Singapura menandatangani kontrak distribusi produk pertanian dengan seorang pengusaha Indonesia. Nah, di sini pilihan hukum tersebut dapat berupa salah satu hukum negara peserta. Ini yang membawa konsekuensi terhadap suatu kontrak. Pilihan hukum tersebut akan menentukan hukum mana yang akan berlaku untuk menentukan sah tidaknya kontrak dan bagaimana kontrak tersebut harus ditafsirkan. Sebagai contoh, misalnya aturan-aturan kontrak atau syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku 3, bab kedua, bagian kedua, pasal 1320 sampai 1337, di mana dalam pasal 1320 menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Yang kedua, menggunakan hukum kebiasaan internasional. Di sini, para pihak dapat bebas untuk memilih hukum kebiasaan sebagai hukum yang akan berlaku terhadap kontrak. Pilihan hukum ini biasanya dipilih untuk suatu objek atau transaksi dalam suatu kontrak. Pilihan ini sengaja dipilih karena memang hukum yang mengatur objek atau suatu transaksi telah terkristalisasi menjadi suatu hukum kebiasaan internasional yang dikenal umum. Hukum kebiasaan internasional sudah diakui kekuatan mengikatnya. Berbagai instrumen hukum kontrak internasional, bahkan hukum nasional Indonesia seperti termuat dalam pasal 1339 dan 1347 KUHP mengakui eksistensi hukum kebiasaan ini. Pasal 1339 KUHP menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang. Sedangkan dalam pasal 1347 KUHP menyatakan hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya di perjanjian dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Yang ketiga, menggunakan perjanjian internasional. Para pihak di sini juga dapat memilih perjanjian internasional yang mengatur kontrak internasional. Salah satu contoh adalah pilihan dan pemberlakuan The United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods pada tahun 1980, yaitu Konvensi tentang Jual Beli Internasional. Pilihan hukum perjanjian internasional ini biasanya terbatas pada suatu kondisi. Di Indonesia, perjanjian internasional diatur dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, perjanjian internasional didefinisikan sebagai berikut. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional dapat berupa perjanjian bilateral yang berlaku antara dua negara. Perjanjian bilateral seperti ini berpengaruh secara langsung atau tidak langsung, yaitu dapat berupa perjanjian di bidang navigasi, perdagangan, atau persahabatan. Yang keempat, menggunakan pilihan hukum internasional. Pilihan hukum internasional di sini merupakan sesuatu hal yang agak kontroversial. Namun demikian, pilihan hukum ini telah digunakan sebagai alternatif untuk kontrak-kontrak yang salah satu pihaknya adalah negara. Kita dapat melihat contoh kasus yang terjadi antara perusahaan minyak Amerika Serikat Texaco dengan pemerintah Libya, yaitu sengketa Texaco PS Libya. Dalam sengketa ini terangkat peran hukum internasional sebagai leg cause atau dasar hukum.
Dalam sengketa ini, Libya menasionalisasi semua aset harta milik serta hak perusahaan Amerika Serikat dalam kontrak konsesi. Klausul 28 dalam kontrak konsesi tersebut mengenai hukum yang akan berlaku terhadap kontrak-kontrak yang menyatakan sebagai berikut. Konsesi harus ditafsirkan dan diatur menurut prinsip-prinsip hukum dari kebiasaan Libya kepada prinsip hukum internasional, dan dalam ketidakadaan prinsip-prinsip kebiasaan seperti itu, kemudian prinsip-prinsip hukum umum termasuk semua prinsip seperti itu mungkin telah diterapkan oleh pengadilan internasional menggunakan kombinasi beberapa hukum tertentu. Dalam prakteknya, dapat terjadi bahwa para pihak dalam suatu kontrak menundukkan ketentuan kontraknya kepada beberapa sistem hukum. Dipilihnya beberapa sistem hukum dalam kontrak dikenal pula dengan metode split proper law. Metode ini telah diakui oleh lembaga internasional seperti misalnya The Institute of International Law, di mana dalam sidang tahunannya di Athena pada tahun 1979 mengeluarkan suatu resolusi yang berjudul The Proper Law of the Contract in Agreement between a State and a Foreign Private Person. Dari semua yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional: 1. Pengaturan hukum dalam kontrak bisnis internasional dapat dijumpai para kaidah dan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan transaksi bisnis internasional. Adapun ketentuan dalam konvensi internasional tersebut mengenai kontrak for the international sale of goods dan the UNIDROIT Principle of International Contract tahun 1994, prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan sumber hukum kontrak internasional yang dibuat sebagai upaya menciptakan harmonisasi hukum dan aturan-aturan dalam perdagangan internasional. Prinsip hukum kontrak tersebut diantaranya adalah prinsip kebebasan berkontrak, prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan bisnis, prinsip itikat baik, dan transaksi jujur, prinsip force majeure, dan retroactive effect of avoidance. Yang kedua, mengenai forum atau bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia tanpa masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya, baik itu APS atau pengadilan. Masing-masing memiliki cirinya. Menurut bentuknya, pilihan hukum dapat berupa pilihan yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu klausul kontrak yang di dalamnya ditegaskan suatu sistem hukum tertentu yang mereka pilih. Nah, sekian yang bisa saya paparkan dalam video yang saya buat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya, karena di sini saya masih belajar. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.